Salam sahabat investasi. Saya akan buatkan video dari komen di YouTube dimana Rizal Chairul dalam komennya dikatakan, coba cari tahu emiten yang bagus buat harga di bawah 500 Om dan prospek kedepannya gimana itu saham biar lebih menarik kontennya. Ya, dari pertanyaan ini saya tangkap beberapa hal. Yang pertama, beliau atau Pak Rizal Chairul ini ingin mencari emiten yang nilai harga sahamnya itu 500-an. Ya, saya nggak tahu latar belakang investasi beliau, apakah trader, swing trader, apakah investor. Tapi dalam anggapan saya, beliau punya mindset itu investor, yang mana beliau akan siap memegang sahamnya selama beberapa tahun ke depan. Saya asumsikan 2 atau 3 tahun ke depan, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, bukan juga 1-2 bulan, melainkan siap memegang sahamnya 2 atau 3 tahun ke depan. Berarti pola pikirnya harus investor. Oke, kita akan buatkan videonya. Saya sudah rangkumkan dalam watchlist saya, dimana saham-saham yang nilai harganya 500-an per satu lembar. Oke, kita lihat aja langsung ke aplikasi Sekuritas Ajaib, yang dimana saya sudah, ini sekali lagi saya sampaikan, ini bukan ajakan untuk membeli saham atau menjual saham tertentu, melainkan ini untuk menjadi tambahan referensi untuk watchlist bagi kita semua. Yang pertama kita akan lihat itu adalah Demas. Demas adalah perusahaan di bidang properti, yang dimana perusahaan ini cukup baik. Kenapa saya buat Demas salah satunya di antara beberapa saham yang saya akan tanggapi? Karena bagi saya perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang lebih aman, lebih ada jaminan profitnya daripada perusahaan-perusahaan yang tidak membagikan dividen, yang mana kita hanya mengharapkan dari capital gain saja. Jika kita hanya mengharapkan capital gain saja, itu sama bentuk investasinya itu dengan emas, yang mana emas juga hanya satu hal yang kita harapkan dari investasi membeli emas itu hanya mendapatkan capital gain, melainkan dalam saham penantian kita sampai capital gainnya mencapai di target yang kita inginkan. Tapi dalam penantian kita ada yang kita dapatkan, yaitu dividen tadi. Dividen itu sebagai sabuk pengaman kita saat market crash atau saat pasar lagi sedang tidak baik-baik saja. Jadi dividen adalah sebagai pengaman bagi kita, sabuk pengaman kita, untuk kita tidak terlalu khawatir, tidak terlalu cemas, tidak terlalu takut dalam berinvestasi di pasar modal. Hari ini kita akan lihat kenapa saya buat Demas menjadi salah satu watchlist untuk Pak Khairul. Yang pertama, karena perusahaan ini adalah perusahaan yang baru memang di bursa efek, tapi perusahaan ini adalah perusahaan yang memberikan profit bagi pemegang sahamnya, karena perusahaan ini bisa memberikan dividen senilai 7-10% dalam 1 tahun. Jadi kita asumsikan kita menabung saham di Demas ini, atau kita invest di Demas ini 100 juta. Jika dividen yield yang kita dapatkan adalah 7 sampai 8 sampai 10%,
Jadi 100 juta yang kita investasikan di tahun depannya kita akan mendapatkan imbal hasil atau dividen itu sebanyak 7%, yang artinya kita dapatkan 7 juta. Itu adalah hal yang baik. Kenapa hal yang baik? Karena dalam penantian kita sampai dia di harga yang kita inginkan, dia memberikan imbal hasil. Jadi penantian kita tidak kosong, tidak sia-sia, melainkan kita mendapatkan pengaman yaitu dividen, dan dividen itu ditransfer ke nomor rekening dana investor kita atau RDN kita atau RDI kita, itu cash, uangnya cash ditransfer ke rekening dana nasabah kita. Dan kita lihat dulu dalaman daripada jeroan daripada Demas itu sendiri, yang mana kita lihat ROA-nya, return on asset-nya, itu dia bisa mengembalikan asetnya itu 14,88%. Ini adalah ROA yang cukup baik. Kalau kita lihat ROE-nya, return on equity-nya, kita lihat dia dapat mengembalikan 17% dari modal usaha yang dia punya, dia bisa kembalikan 17%, itu bagus. Dan kita lihat juga EPS-nya, earning per share-nya, dia ada 21 rupiah per satu lembar, dan price to book value-nya itu masih 1,33 menurut teori dari Benjamin Graham. PBV 1,5 sudah bisa dikatakan mahal, tapi Demas itu PBV-nya masih 1,33. Jadi belum mencapai 1,5, melainkan masih di bawah 1,5, tepatnya 1,33 kali. Dan kita mau kalau lihat pengembalian terhadap modal kita, berapa tahun kita balik modal untuk Demas ini, itu dibutuhkan 7,8 tahun atau PI-nya 7,82 kali, yang mana 7,8 tahun kita sudah bisa balik modal dari perusahaan atau investasi kita di Demas. Yang mana kalau kita lihat juga debt equity rasionya itu masih sangat-sangat rendah, itu 15% dari modal keseluruhan Demas itu sendiri. Dan kalau kita lihat numerik dividen yang dibagikannya di beberapa bulan yang lalu itu 17,5. Demas ini adalah perusahaan yang 2 kali membagi dividen dalam 1 tahun. Dia ada dividen interim dan dividen final, dan total keseluruhan dividen yieldnya yang kita terima dalam berinvestasi selama 1 tahun itu 10,54%. Jadi lebih dari 2 kali lipat dari deposito bank. Deposito bank itu 4% maksimal, itu pun dipotong pajak, uang kita ditahan beberapa tahun dan tidak dapat diambil dan sebagainya. Sedangkan di Demas kapan saja kita butuh uang kita bisa jual sahamnya, dan tahun depannya kita juga bisa dapatkan dividen ketika kita tidak jual sahamnya. Jadi menarik sekali untuk dicermati. Dan saya perhatikan juga Demas secara 5 tahunan, Demas itu pernah mencapai harga 332. Di harganya sekarang 166. Kalau dia bisa kembali ke harga 332, berarti kita akan mendapatkan beggar hanya dari saham ini saja. Di tahun 2019 Demas pernah dihargai 332 rupiah per satu lembar. Ini watchlist yang pertama bagi Bapak Khairul untuk bisa diamati, dipelajari kembali. Yang kedua adalah Transpower Marine. Nah, ini juga perusahaan perkapalan yang mana labanya di tahun 2022 itu meningkat luar biasa sekali, yang mana harga masih mahal, begitu tinggi. Dan perusahaan ini adalah perusahaan yang menguntungkan atau bisa mencetak laba dari usahanya. Kalau kita lihat return on assetnya,
dia dapat mengembalikan 12%, 12,23%. Kalau kita lihat return on equity-nya, dia bisa mengembalikan 15%. Kita lihat lagi EPS-nya, earning per share-nya itu sudah ada 74,05 rupiah per satu lembar, dan price to book value itu masih 0,94, jadi belum mencapai 1. Kalau kita pakai teori Benjamin Graham itu 1,5, jadi margin of safety-nya masih cukup banyak di perusahaan transport maritime atau TPMA ini, guys. Dan price to earning-nya, pengembalian kita, dia dapat mengembalikan modal kita itu 6,21 kali atau tahun, 6,21 tahun, yang mana dalam waktu 6 tahun dia dapat balik modal. Dan DER-nya, debt equity ratio itu masih sangat-sangat rendah, yaitu di angka 24%. Dan juga perusahaan TPMA ini juga membagikan dividen, yaitu 12 rupiah di tahun lalu, yang yieldnya 2,61 kali atau persen. Dan kita lihat juga di angka pergerakan saham Demas di 5 tahun Transformerin di 5 tahun terakhir, dia pernah mencapai harga 1050 di tahun 2021, atau 2 tahun yang lalu di bulan Maret dia pernah mencatat harga 1050, sedangkan harganya sekarang di angka 460 rupiah, yang mana kalau di angka 460 rupiah dia bisa dapatkan beggar. Nah, jadi ini perusahaan yang cukup baik, apalagi keuntungan perusahaan ini dalam tahun 2022 itu sangat besar. Kalau kita lihat lagi perusahaan Toto itu perusahaan di bagian kamar mandi, ya. Kita lihat perusahaan ini juga perusahaan yang baik, perusahaan yang menguntungkan, dan ini juga toilet ini Toto ini, dan wastafel dan sebagainya, bergerak di bidang seperti itu. Ya, kita lihat return on assetnya itu 8,89%. Return on equity-nya juga besar, itu 13,77%. Dan kalau kita lihat EPS, earning per share-nya, dia sudah ada 29,2 rupiah. Dan kalau kita lihat price to book value, menurut Benjamin Graham 1,5 itu sudah di harga wajarnya. Tapi ini Toto ini dia masih PBV 1,25. Jadi masih ada beberapa 0,25 lagi yang bisa dicapai, sehingga ini kembali ke harga wajarnya. Tapi price to earning-nya itu 9,11 kali, yang mana dalam 9 tahun kita bisa balik modal dari saham Toto ini. Dan kalau kita lihat dia punya numeric dividend 22 dan dividen yieldnya 8,27%. Perusahaan yang baik. Dan kalau kita lihat pergerakan sahamnya dalam beberapa tahun belakangan ini, dia pernah mencatat harga tertingginya, all time high-nya di harga 416 di bulan Februari di tahun 2019. Di harganya 266 ini kita punya, kalau dia kembali ke harga 416, kita hampir mendapat satu beggar. Jadi ini perusahaan yang baik karena dia membayarkan dividen. Dan satu lagi juga perusahaan yang hampir sama dengan Toto di harga 550 rupiah per satu lembarnya. Kita lihat ke statistiknya, dia dapat mengembalikan modalnya, return on equity-nya 12,56%. EPS-nya, uang di perusahaan ini sudah ada 64,13 rupiah per satu lembarnya. Price to book value-nya masih 1,08, masih lebih murah dari perusahaan Toto tadi. Ini perusahaan yang satu jenis, ya, teman-teman. Kita lihat di sini, sahabat investasi, ini perusahaan satu jenis dengan Toto.
Dia PBV-nya 1,08, jadi masih cukup jauh ke harga 1,5 PBV-nya. Kalau kita lihat price to earning-nya, dia dapat mengembalikan modal kita 8,5 tahun, yaitu 8,58 kali, dan debt to equity rasionya 79%. Numeric dividennya itu di angka Rp50, yang mana yield dividennya 9%. Dan juga perusahaan ini adalah perusahaan yang pernah di harga 1190 di tahun 2018, atau 5 tahun yang lalu dia pernah di harga tertingginya, all time high-nya itu 1190, sedangkan di harganya sekarang Rp550. Jadi ini tambahan watchlist untuk Pak Khairul, supaya dapat diamati pergerakan saham daripada Toto ini. Harga Demasnya Rp166, Transformerin itu Rp460, Toto Rp266, dan SPTO Rp550. Ini bukan anjuran atau ajakan membeli atau menjual saham, ini disclaimer. Jadi terima kasih bagi komentar daripada Pak Khairul, dan semoga video ini menambah wawasan investasi kita. Salam sahabat investasi, bila investasi kita selalu sukses.